Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorogun, kembali lagi di channel Kucing Kamre Official. Jadi kali ini kita masih dalam pembahasan bang soal, dimana pembahasan kita sudah sampai di nomor 906. Kali ini kita akan melanjutkannya di nomor 907. Oke, langsung aja kita bahas bersama-sama. 이 사람이 오늘 간 곳을 순서대로 쓴 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang telah ditulis secara berurutan tempat yang pergi hari ini orang ini. Jadi intinya itu adalah kita itu disuruh memilih ya, urut-urutannya orang ini pergi itu yang tepat itu nomor berapa, nomor 1, 2, 3 atau 4 seperti itu ya. Jadi untuk menjawab soal seperti ini ya, kalian itu baca kalimatnya semuanya ini, lalu kalian langsung aja ini orang ini yang pertama itu di mana, kedua di mana, itu langsung ya, nanti terus kalian kasih nomor 1 di sini, 2 di sini, atau 3 di sini, seperti itu ya. Oke, kita langsung aja bahas biar untuk mempersingkat waktu ya. Ini tadi ditulis nomor 1, 2, 3 atau 4 itu secara langsung. Mari kita bahas. 이번 주에 공장에 일이 많아서, jadi pada minggu ini sebab banyak sekali pekerjaan di pabrik, 날마다 야근을 했습니다. Maka saya itu setiap hari itu melakukan lembur. Kata yaken itu artinya adalah lembur. 늦게까지 일하고, jadi bekerja sampai larut ya. Kemudian 아침에 일찍 일어나야 해서, sebab harus 일어나다 itu bangun tidur lebih awal. Jadi 너무 피곤했습니다. Maka sangatlah capek sekali. 그런데 오늘 아침에 일어나니까, jadi 그런데 akan tetapi hari ini, 아침에 일어나니까 dikarenakan aku itu telah bangun tidur pada pagi hari, 열이 나고 목도 아팠습니다. Jadi 열이 나다 itu demam ya, aku itu demam. Kemudian mok itu diartikan leher ya, bisa juga diartikan tenggorokan. Tenggorokanku juga sakit sekali. Jadi orang ini itu pada pagi hari itu waktu bangun tidur dia itu ternyata itu demam dan tenggorokannya juga sakit. 집에서 쉬고 싶었지만, jadi aku itu sebenarnya ingin sekali beristirahat di rumah ya. Aku itu sebenarnya ingin sekali beristirahat di rumah, akan tetapi 공장에 출근해서, sebab aku itu sudah terlanjur pergi ke pabrik ya. 일을 시작했습니다. Makanya aku itu sudah memulai kerja. Berarti ini orang ini pergi pertama kali itu di pabrik ya. Dia tuh meskipun sakit, dia itu tidak libur, tapi dia itu tetap bekerja. Karena ini adalah sebab dia itu berangkat kerja di pabrik, lalu dia itu telah memulai kerja. Berarti otomatis dia itu telah memulai kerja, otomatis dia itu telah pergi ke pabrik. Jadi nomor 1 itu kerja di pabrik ya. Oke, 공장 itu berarti nomor 1 seperti ini. 그런데 몸이 점점 더 많이 아팠습니다. 그런데 akan tetapi, 몸 itu tubuh atau badan ya, badanku itu semakin lebih banyak sakit. Akan tetapi badanku itu sakitnya malah tambah parah atau semakin parah, seperti itu ya. Lalu 공장장님은, jadi 공장장님 itu artinya adalah kepala pabrik. 저에게 오늘은 일을 그만하고 병원에 가보세요라고 했습니다. Lalu ini kepala pabrik itu raku 했습니다. Itu artinya adalah menyuruhku ya. Jadi beliau itu menyuruh kepadaku, anggap aja menyuruhku ya. Menyuruhku untuk hari ini itu berhenti kerja saja. Kemudian 병원에 가보세요, cobalah untuk pergi ke 병원, rumah sakit. Jadi 공장장님 itu kepala mandor pabrik ini, dia itu menyuruhku untuk hari ini berhenti kerja saja dan cobalah pergi ke rumah sakit, seperti itu. 그래서 sehingga 조퇴하고, akhirnya saya itu sehingga 조퇴하고 itu pulang lebih awal. Kemudian
공장 근처에 있는 병원에 갔습니다. Lalu saya itu telah pergi ke rumah sakit yang ada atau yang berada di sekitar pabrik. Jadi setelah di pabrik ini orang ini pergi ke rumah sakit ya. Jadi tempat pergi kedua adalah ke rumah sakit. Lalu 의사는 jadi dokternya 감기가 심하니까 약을 먹고 목 쉬세요. Jadi Pak dokter ini ya. Oke, 의사 itu dokter ya. Pak dokter ini berkata bahwa ini dikarenakan kamki simhata itu. Jadi kamki itu flu ya, flu-nya itu simhata parah. Dikarenakan flu-nya parah, minumlah obat, kemudian muk swiseo, istirahatlah yang nyenyak atau istirahatlah yang cukup. Jadi dia tuh berkata seperti itu. 그리고 kemudian 되도록 물을 많이 마시세요라고 했습니다. Jadi kemudian dokter itu menyuruhku untuk supaya baikan gitu ya. 물을 많이 마시세요. Jadi minumlah banyak air. Jadi minumlah air yang banyak. Jadi dokter itu menyuruhku untuk minum air yang banyak. 병원에서 처방전을 받아. Jadi menerima 처방전 itu artinya adalah resep dokter ya, surat resep itu, menerima surat resep dari rumah sakit. 약국으로 갔습니다. Lalu aku itu telah pergi ke 약국, itu apotek. Jadi tempat pergi yang kedua adalah apotek ya, ketiga ini. Terus 약국에서 약을 받아 가지고. Jadi setelah menerima obat dari apotek, kajida itu artinya adalah membawa dan membawanya. Kemudian 집으로 왔습니다. Aku itu datang ke rumah atau pulang ke rumah. Jadi yang keempat itu adalah 집 rumah. Seperti ini urutannya ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang nomor 4 ya urutannya ya. Terus 빨리 감기가 났으면 좋겠어요. Jadi akan bagus jika baikan ya, cepat baikan flu-nya. Jadi myeonchokgeso bisa diartikan akan bagus jika, bisa juga diartikan semoga ya. myeonchokgeso itu semoga. Semoga flu-nya itu cepat baikan atau cepat sembuh ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah nomor 4. Urut-urutan yang benar adalah yang nomor 4 ya. Pertama ke pabrik, kedua ke rumah sakit, ketiga apotek, keempat adalah 집 rumah. Oke, 정답은 4번입니다. 908, mari kita bahas bersama-sama. 이 글의 내용과 다른 것은 무엇입니까? Jadi hal yang berbeda dengan isi tulisan ini atau isi artikel ini ya, itu apa? Berarti kita itu baca artikel ini lalu kita itu disuruh memilih hal yang berbeda. Seperti itu ya. 한국인의 신분증은, jadi 신분증 itu kartu identitasnya orang Korea. 주민등록증이라고 합니다. itu dinamakan kartu registrasi penduduk atau 주민등록증. 한국에 사는 외국인 신분증은, jadi kartu identitasnya orang asing yang tinggal di Korea. 외국인 등록증입니다. Itu adalah kartu registrasi orang asing, dinamakan 외국인 등록증. 신분증은, jadi kartu identitas, 늘 가지고 다니는 것이 편리합니다. Jadi 신분증 itu kartu identitas itu sangat nyaman sekali ya, jika kita itu pergi dengan membawanya selalu. 은행이나 병원 등 공공기관을 이용할 때, saat kita menggunakan atau saat kita memakai 기관, lembaga umum ya, 공공기관 itu lembaga umum atau instansi umum, rumah sakit atau bank. 신분증이 필요합니다. Kita itu memerlukan namanya kartu identitas atau 신분증. 만약에 외국인 등록증을 잃어버리면, ya 만약에 apabila jika kita itu menghilangkan
kartu registrasi orang asing atau kehilangan kartu registrasi orang asing, culipku kuali samusoe kaso, kita itu pergi ke culipku kuali samuso, itu artinya adalah kantor imigrasi ya. Maksudnya apabila kartu registrasi orang asing kita itu hilang, kita itu harus pergi ke kantor imigrasi. So, lalu jebal kebel patah yahamnida, kita itu yahamnida harus mendapatkan penerbitan ulang atau jebal keb. Ite saat ini 여권과 외국인 등록증 재발급 신청서, 증명사진 한 장 그리고 수수료 10,000원이 필요합니다. Jadi di saat ini ya, di saat kita itu mau menerima penerbitan ulang di imigrasi ini, kita itu perlu yang pertama paspor dan 외국인 등록증, itu adalah kartu registrasi orang asing. Ini 신청서 itu adalah formulir pengajuan penerbitan ulang kartu registrasi orang asing, paspor, terus satu lembar foto ya, satu lembar pas foto itu, kemudian susuryo itu biaya administrasinya atau pokoknya biaya gitu aja ya, biaya penerbitan ulangnya itu 10.000 won. Kita disuruh memilih hal yang 다른, yang berbeda ya, seperti itu. Nomor 1, 한국인의 신분증은, jadi kartu identitasnya orang Korea adalah 주민등록증입니다. Itu adalah 주민등록증. Ya, itu betul ya, berarti sesuai karena ini. Jadi 신분증 ya, 한국인의 신분증 itu kartu identitasnya orang Korea adalah 주민등록증, berarti nomor 1 ini sesuai. Ingat ya, kita disuruh memilih hal yang berbeda. Nomor 2, 외국인 등록증은, jadi kartu registrasinya orang asing, 무료로 재발급 해줍니다. Itu diberi penerbitan atau diterbitkan itu secara gratis. Padahal kalau mau menerbitkan ulang ini ya, formulir pengajuan penerbitan kartu registrasi orang asing ini, itu bukan kok gratis ya, tapi diperlukan biaya atau susuryo itu sebesar 10.000 won, jadi tidak gratis ya. Jadi nomor 2 ini tidak sesuai. Karena nomor 2 ini tidak sesuai, berarti jawabannya adalah nomor 2 ya. Oke, 정답은 2번입니다. Tapi nomor 3 kita artikan sekalian, 외국인 등록증을 분실하면 ya, jadi jika kita itu kehilangan kartu registrasi orang asing kita, 재발급을 받아야 합니다. Kita itu harus mendapatkan penerbitan ulang. Ya, ini sesuai ya, harus mendapatkan penerbitan ulang jika kehilangan. Oke, berarti nomor 3 ini sesuai. Nomor 4, 외국인 등록증을 재발급받으려면, jadi jika kita mau menerima atau mendapatkan penerbitan ulang kartu registrasi orang asing, 사진이 필요합니다. Kita itu dibutuhkan pas foto atau foto gitu aja ya. Oke, 증명사진. Jadi saat menerbitkan ulang itu memerlukan 증명사진 한 장, satu lembar ya. Berarti nomor 4 ini sesuai, karena nomor 4, 3 dan 4 sesuai, satu pun sesuai, jadi jawabannya adalah nomor 2. Oke, 정답은 2번입니다. 909, mari kita bahas bersama-sama. 이 글의 내용과 같은 것은 무엇입니까? Jadi hal yang sama dengan isi tulisan ini atau isi artikel ini itu apa? Berarti kita disuruh memilih hal yang sama. Mari kita bahas. 한국에서 운전을 하려면, jika mau berkendara atau menyetir gitu ya di Korea, jika mau berkendara di Korea, 운전면허가 있어야 합니다. Ya 합니다. Kita itu harus ada atau harus punya 운전면허. Itu kan 면허 itu artinya adalah lisensi menyetir atau diartikan SIM gitu aja ya. Kita itu harus punya SIM. 운전면허를 따려면, jika mau, tada itu mendapatkan ya, jika mau mendapatkan SIM, 시간도 많이 걸리고, kita itu harus memerlukan banyak sekali waktu ya, membutuhkan banyak sekali waktu, dan 돈도 많이 듭니다, membutuhkan banyak juga 돈, itu uang. 운전면허를 따려면, jika mau mendapatkan SIM,
먼저 안전 교육을 받아야 합니다. Kita itu harus mendapatkan atau harus menerima ya pelatihan keselamatan terlebih dahulu. Sihom도 segi, jadi ujiannya juga segi sihom. Segi sihom itu artinya adalah ujian tertulis, dan silki sihom 두가지를 봐야 합니다. Kita itu harus mengikuti dua macam ujian ya, yaitu adalah ujian silki sihom, itu artinya adalah ujian keterampilan. Kata silki itu keterampilan atau kecekatan gitu ya, dan namanya ujian segi sihom itu adalah ujian tertulis. Ada ujian tertulis dan ada namanya ujian keterampilan gitu ya. 그리고 운전면허에는, jadi kemudian pada SIM tersebut itu 자동차의 종류에 따라, tergantung pada jenis, kata 종류 itu jenis ya, tergantung pada jenisnya kendaraan. 제1종 면허와 제2종 면허가 있는데, itu ada namanya 면허 itu lisensi ya, kita anggap aja artinya SIM itu aja. Ada SIM yang jenis kedua dan ada SIM yang jenis pertama. Lalu 근화물차를 운전하려면, jika mau mengendarai, ini kata 화물차 itu truk ya, truk atau mobil angkut atau truk yang besar. 제1종 면허가 필요합니다. Kita itu membutuhkan namanya ujian yang kita itu membutuhkan namanya SIM atau lisensi yang pertama atau SIM yang nomor 1 gitu, atau SIM yang jenis nomor 1. Kita disuruh memilih hal yang sama ya 여러분. Mari kita bahas. 운전면허를 땄는데, jadi ingin mendapatkan SIM, 비용은 들지 않습니다. Itu tidak membutuhkan biaya. Biaya itu tidak dibutuhkan. Jelas ini salah ya. Padahal itu membutuhkan banyak sekali biaya. Ini tadi ada ya. Terus nomor 2, 근화물차를 운전하려면, jika mau mengendarai truk yang besar, 제2종 ya, 면허가 필요합니다. Itu kita itu membutuhkan ya, membutuhkan SIM atau membutuhkan lisensi yang jenis kedua. Jenis kedua. Padahal kalau truk itu membutuhkan lisensi jenis yang pertama, bukan yang kedua. Berarti nomor 2 ini tidak sesuai. Nomor 3, 실제 운전만 잘하면, jika kita pandai berkendara secara lancar, secara cekat ya, secara terampil. Jika kita pandai berkendara secara terampil, 운전면허를 받을 수 있습니다. Kita itu bisa menerima SIM, kita itu bisa mendapatkan SIM tersebut. Belum tentu ya, meskipun kita itu pandai berkendara, karena ujiannya kan tidak cuman keterampilan saja, karena ada ujian tertulis juga. Meskipun kalian pandai berkendara, itu belum tentu bisa mendapatkan ini ya, SIM-nya ya. Jadi nomor 3 ini tidak sesuai karena ada ujian tertulisnya. Terus nomor 4, 자동차의 종류에 따라, tergantung pada jenisnya kendaraan ya, tergantung pada jenisnya mobil. 운전면허의 종류가 다릅니다. Berbeda juga jenisnya ini apa SIM-nya. Jadi tergantung pada jenisnya kendaraan, jenis SIM-nya juga berbeda. Oke, jadi nomor 4 ini sesuai. Jadi kalau yang truk itu pakai jenis ini, kalau yang mobil biasa itu pakai jenis yang ini gitu kan. Jenis-jenisnya berbeda tergantung dari jenisnya kendaraan. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4. 정답은 4번입니다. 910, mari kita bahas bersama-sama. Oke. 이 글의 내용과 다른 것은 무엇입니까? Jadi hal yang berbeda dengan isi tulisan ini itu apa? Seperti itu ya pertanyaannya. Mari kita bahas artikelnya ini. Oke. 한국은 여름을 제외하고는 가을, 겨울, 봄이 다 건조해서, jadi Korea itu 제외하다 itu kecuali ya. Jadi Korea itu atau di Korea itu kecuali musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi, itu semuanya adalah sebab kering gitu ya. Sebab kering.
불이 나기 쉽니다. Itu 쉽습니다, maaf ya. 불이 나기 쉽습니다. Itu mudah sekali terjadi api atau mudah sekali terjadi kebakaran. Jadi di Korea itu kecuali musim panas ya, itu musim dingin, musim gugur, musim semi itu sebab semuanya itu cuacanya kering gitu ya. Jadi mudah sekali terjadi kebakaran atau terjadi api. 불이 나면 jika terjadi kebakaran, uson pertama-tama da른 사람들에게 알려야 합니다. Kita itu harus memberitahu ya kepada orang-orang yang lain. 큰 소리로 불이야 하고 외치고. Jadi berteriak, setelah itu kita itu wijita, itu artinya adalah berteriak ya, kita itu berteriak dengan suara yang kencang atau suara yang besar, berteriaknya itu bulia, 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 seperti itu ya. Jadi kebakaran itu ya, berteriak dengan mengucap bulia, bulia ini dengan suara yang keras. Pisang bel nurakona, kita itu menekan pisang bel, itu bel darurat ya, ataupun il singko hamnida, kita itu bisa melapor juga ke nomor 119. Jonggirel cadanako, jadi kita itu lalu mematikan ya, bisa juga mematikan jonggi listriknya. Dan kase belborel camgemnida, kita itu mengunci ini bel gas ini ya, anggap aja ini katup gas, itu mengunci katup gasnya. Burel kelsu optamion ya, optamion itu artinya adalah apabila al-su'ab itu tidak bisa, apabila tidak bisa memadamkan api tersebut ya. Tapi ya hamnida, maka kita itu harus menghindar atau menyelamatkan diri. Tapi altenen, jadi saat kita menyelamatkan diri, najen jasero, dengan sikap yang rendah, maksudnya dengan merunduk gitu ya. Najen jasero umjikiko, kita itu harus bergerak, kita itu bergerak dengan sikap yang rendah atau dengan merunduk gitu ya. Saat menyelamatkan diri kita itu bergerak dengan sikap yang rendah. Kemudian elevatorel tajianko, taji malko, maaf ya, kita itu jangan memakai atau jangan naik lift ya, kita itu tidak boleh naik lift. Kemudian 계단을 이용하는 것이 좋습니다, kita itu sebaiknya menggunakan tangga saja, jadi tanpa menggunakan lift. Eribetonan, jadi liftnya itu momcul itu berhenti. Momcul wihomi itki temun imida, disebabkan kitemune itu adalah disebabkan itu biasanya itu ada bahaya liftnya itu bisa mati atau berhenti. Jadi kita itu disuruh memilih hal yang berbeda ya Yorpun. Mari kita bahas. Bully namun jika terjadi kebakaran il kupon ya, singkohea hamnira, maka kita itu harus melapor ke nomor 119 jika terjadi kebakaran, berarti sesuai ya. Kita disuruh memilih hal yang berbeda. Nomor 2, bully namun jika terjadi kebakaran jonggiwa gaserel camkaya hamnira, kita itu harus mengunci gas, memadamkan juga bisa ya, harus memadamkan atau mengunci gas dan juga listriknya, itu sesuai. Nomor 3, tepi altenen, saat kita mengungsi atau saat kita menyelamatkan diri, najen jasero umjikyoya hamnida, kita itu harus bergerak dengan sikap yang rendah atau dengan merunduk ya, itu juga sesuai ya. Nomor 3 ini sesuai. Nomor 4, tepi altenen, saat kita mengungsi atau menyelamatkan diri, ketan pota, dibandingkan kita naik ketan tangga, elevator을 타는 것이 안전합니다, itu akan lebih aman ya jika kita itu naik lift daripada tangga. Saat kita menyelamatkan diri itu akan lebih aman jika kita itu naik lift daripada naik tangga. Padahal kalau naik lift itu kan takutnya liftnya itu mati, jadi sebaiknya itu naik tangga. Jadi nomor 4 ini tidak diperkenankan ya, tidak sesuai dengan apa yang kita baca di atas tadi. Jadi jawabannya adalah nomor 4 karena nomor 4 ini tidak sesuai. Oke, 정답은 4번입니다. 911, mari kita bahas bersama-sama. Oke. 이 글의 내용과 같은 것은 무엇입니까? Jadi hal yang sama dengan isi tulisan ini itu apa? Berarti kita itu disuruh memilih hal yang sama ya Yorpun.
저는 파키스탄에서 온 자파라고 합니다. jadi saya itu bernama Japa. Ya, saya itu bernama Japa yang datang dari Pakistan atau yang berasal dari Pakistan. 저는 돈을 벌고 기술도 배우기 위해서 한국에 왔습니다. jadi saya itu telah datang ke Korea untuk belajar juga teknik, ya, belajar juga teknologi dan juga mengumpulkan uang. 저는 한국에서 공장에 다니면서 일을 하고 있습니다. jadi saya itu bekerja, ya, saya itu bekerja sambil beraktivitas di pabrik. 저는 친구들과 함께 작은 아파트에 월세로 살고 있습니다. jadi saya salta itu tinggal, ya, saya itu sedang tinggal atau tinggal gitu aja. Saya itu tinggal dengan wolse, itu artinya adalah membayar bulanan, ya. Saya itu tinggal dengan membayar bulanan di apartemen yang kecil bersama-sama dengan teman-teman. 보증금으로, jadi dengan biaya, uang jaminan, ya, dengan uang jaminannya itu adalah 500만 원을 내고, kita itu membayar uang jaminan sebesar 5 juta won, 5 juta won, dan juga medal tiap bulannya itu 40만 원을 냅니다. kita itu membayar 300.000 won. 보증금은, jadi 보증금 itu uang jaminannya, 나중에 나갈 때 다시 돌려받는 돈입니다. jadi uang jaminannya itu adalah uang yang akan menerima kembali, maksudnya itu yang dikembalikan itu, ya. Uang jaminan itu adalah uang yang akan dikembalikan lagi nanti, ya, saat keluar nantinya, itu saat keluar dari apartemen ini nantinya, itu nanti akan dikembalikan uang jaminan itu, ya. 수도요금, biaya sudo itu pengairan, biaya air gitu aja, ya. 전기요금, 가스요금은 jadi biaya gas, biaya listrik dan biaya air. Metal tiap bulannya taro neya hamnida, kita itu harus membayarnya secara taro, terpisah gitu. Kita disuruh memilih hal yang sama. Mari kita bahas. Nomor 1, Japa 씨는, jadi saudara Japa, Bangladesh에서 온 사람입니다. jadi Japa adalah orang yang berasal dari Bangladesh. Jelas bukan, ya. Dia itu berasal dari Pakistan, bukan Bangladesh. Nomor 2, Japa 씨는 아파트에 전세로 살고 있습니다. jadi saudara Japa ini tinggal dengan menyewa rumah, ya, menyewa rumah di apartemen, menyewa rumah di apartemen, bukan menyewa rumah, ya, dia itu tinggal dengan biaya bulanan. Dan nanti dulu kalau nomor 2 ini kurang cocok, ya. Terus nomor 3 월세, biaya bulanannya itu 40만 원의 전기요금, 가스요금이 들어 있습니다. jadi biaya bulanan yang ini, ya, pada biaya bulanan yang 300.000 won ini ada dimasukkan atau sudah termasuk biaya gas dan biaya listrik. Jadi 300.000 won itu sudah termasuk biaya gas dan biaya listrik. Itu tidak sesuai, ya. Karena apa? 300.000 won itu biaya rumahnya saja, biaya bulanan rumahnya saja. Jadi gas dan listrik itu dibayarkan secara terpisah. Jadi nomor 3 itu tidak sesuai. Nomor 4, Japa 씨는 saudara Japa 나중에 이 집에서 나갈 때, saat keluar dari rumah ini nantinya 500만 원을 돌려받습니다. itu akan menerima kembalian, akan dikembalikan uangnya yang 5 juta won tadi. Jadi nomor 4 ini sesuai, ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang nomor 4. Kalau nomor 2 ini kurang cocok, ya. Jadi jawabannya itu adalah nomor 4. Jadi saudara Japa ini saat keluar dari rumah ini nantinya itu akan dikembalikan uangnya yang 5 juta won tadi sebagai uang jaminannya itu. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4. Kalau nomor 2 ini kurang cocok, ya. 912, mari kita bahas.
이글의 내용과 다른 것은 무엇입니까? Jadi hal yang berbeda dengan isi tulisan ini itu apa? Berarti kita itu disuruh memilih hal yang berbeda dari isi artikel ini ya 여러분. Mari kita bahas. 저는 요즘 회사를 옮길까 생각하고 있습니다. Saya itu sedang berpikir ya, akankah saya itu pindah dari perusahaanku sekarang ini ya. 제 친구가 다니는 회사는 jadi perusahaan di mana temanku bekerja. 우리 회사보다 dibandingkan dengan perusahaanku 돈을 더 많이 줍니다. Itu lebih banyak memberikan uang. Jadi perusahaannya temanku itu lebih banyak uangnya ya dibandingkan dengan perusahaanku sekarang ini. 친구 회사는 perusahaannya temanku 우리 회사와 기본 월급은 비슷한데. Jadi perusahaannya temanku ini gaji pokoknya itu dengan perusahaanku itu memang mirip ya atau sama gitu aja. 한데 akan tetapi 야근 수당, 퇴근 수당 등이 많고. Itu ya tunjangan lemburnya dan juga tunjangan teken ya tunjangan di hari liburnya itu banyak. Kemudian 복지 시설이 잘 되어 있습니다. Kesejahteraan dan kesejahteraan fasilitasnya itu sangatlah baik ya perusahaannya temanku itu. Akan tetapi anggap aja 그 대신 itu sebagai penggantinya 일하는 시간은 jam kerjanya pun sedikit lebih banyak. Jadi perusahaannya temanku itu jam kerjanya sedikit lebih banyak ya karena banyak sekali lemburnya. 저는 일을 좀 더 많이 해도 돈을 더 많이 받을 수 있는 곳에서 일하고 싶습니다. Jadi saya itu kusip ingin bekerja di tempat yang bisa mendapatkan lebih banyak uang ya. Meskipun saya itu sedikit lebih banyak bekerjanya, saya itu nggak apa-apa. Yang penting saya itu pengen bekerja, intinya gini ya, saya itu pengen bekerja di tempat yang banyak uangnya ya, meskipun saya itu kerjanya lebih banyak nggak apa-apa ya, seperti itu. Kita disuruh memilih hal yang berbeda ya 여러분. Mari kita bahas. 이 사람은 다른 회사로 옮기고 싶어 합니다. Jadi orang ini itu kusip ingin pindah ke perusahaan lain. Berarti sesuai ya. Berarti kita bukan nomor satu jawabannya ya, karena kita disuruh memilih hal yang tidak sesuai atau yang berbeda. Nomor dua, 이 사람은 친구 회사가 더 좋다고 생각합니다. Jadi orang ini itu berpikir ya bahwa perusahaannya temannya itu lebih bagus. Jadi orang ini tuh berpikir bahwa perusahaannya temannya ini lebih bagus. Berarti nomor dua ini sesuai. Nomor tiga, 이 사람은 돈을 많이 주는 회사에서 일하고 싶어 합니다. Jadi orang ini itu ingin bekerja di perusahaan yang memberikan banyak uang. Jadi orang ini tuh pengen bekerja di perusahaan yang banyak uangnya atau yang gajinya itu besar. Nomor tiga ini sesuai ya. Nomor 4, 이 사람은 일을 적게 하는 회사에서 일하고 싶어 합니다. Orang ini tuh ingin bekerja di perusahaan yang sedikit kerja, yang melakukan sedikit kerja atau yang kerjanya tuh cuma sedikit. Berarti nomor 4 ini tidak sesuai ya. Padahal orang ini tuh ingin kerja di perusahaan yang kerjanya itu banyak, yang gajinya itu besar. Jadi nomor 4 itu tidak sesuai. Karena nomor 4 tidak sesuai, berarti jawabannya adalah yang nomor 4. 정답은 4번입니다. 913, mari kita bahas bersama-sama. 이글의 내용과 다른 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang berbeda dengan isi tulisan ini. Berarti kita disuruh memilih hal yang berbeda. 왕명씨는 중국에서 온 산업연수생입니다. Jadi saudara Wangmyong itu adalah ini pelajar ya, pelajar Yonsu itu penelitian industri. Jadi saudara Wangmyong itu adalah pelajar penelitian industri yang berasal atau yang datang dari Cina. 왕명씨는 saudara Wangmyong 지난 12월에 한국에 왔습니다. Dia itu telah datang ke Korea pada bulan 12 lalu, pada bulan Desember lalu. 이제 한국에 온 지 4개월 됐습니다. Dia itu saat ini telah
4 bulan ya datang ke Korea. Jadi dia tuh berada di Korea sudah 4 bulan. 한국에 오기 전에, jadi sebelum datang ke Korea, 왕명 씨는 saudara 왕명 simbal 공장에서 신발을 만들었습니다. Dia itu membuat simbal, itu sepatu ya. Sebelum datang ke Korea, dia itu membuat sepatu di pabrik sepatu. 지금은 sekarang 한국의 텔레비전 공장에서 일하고 있습니다. Saat ini atau sekarang ini dia itu sedang bekerja di pabrik TV Korea. 아직 한국말은 간단한 말밖에 할 수 없습니다. Dia itu saat ini tidak bisa melakukan omongan ya, di luar omongan-omongan yang mudah saja. Jadi intinya itu masih orang ini atau ini ya, Wang Myung-si ini, dia itu masih belum lancar bahasa Koreanya, tapi dia itu hanya bisa bercakap-cakap dengan bahasa Korea yang mudah saja. Kata kandanan mal itu dengan omongan yang mudah atau dengan perkataan yang mudah saja. 그렇지만 akan tetapi 공장에는 di pabrik 중국에서 같이 온 친구들도 있어서, sebab ada juga teman-temannya yang datang bersama-sama dari Cina. 생활하기는 어렵지 않습니다. Maka kehidupannya itu tidaklah sulit. Jadi kita itu disuruh memilih hal yang berbeda ya 여러분. Nomor 1, 왕명 씨는 saudara 왕명 간단한 한국말만 할 수 있습니다. Saudara 왕명 ini hanya bisa, jadi man tuh hanya bisa melakukan bahasa Korea, omongan Korea yang mudah. Jadi nomor 1 ini sesuai. Dia itu hanya bisa melakukan omongan Korea dengan bahasa yang mudah saja. Sesuai. Nomor 2, Wang Myung 씨는 친구가 없어서, saudara Wang Myung ini sebab tidak punya teman atau sebab tidak ada teman, 지내기가, jadi menjalani rutinitasnya itu sangatlah sulit. Padahal temannya yang datang dari Cina ini banyak ya. Berarti nomor 2 ini tidak sesuai. Karena nomor 2 tidak sesuai, berarti jawabannya adalah yang nomor 2. 정답은 2번입니다. nomor 3, Wang Myung 씨는 지금 텔레비전 공장에서 일하고 있습니다. Saudara Wang Myung ini sedang bekerja di pabrik TV sekarang ini. Nomor 3 ini sesuai. Dulunya dia kerja di pabrik sepatu, sekarang dia kerja di pabrik TV Korea. Ini ya. nomor 4, Wang Myung 씨는 중국의 신발 공장에서 일한 적이 있습니다. Saudara Wang Myung ini 한 적이 있어, itu artinya adalah pernah bekerja di pabrik sepatu Cina. Jadi saudara Wang Myung ini pernah bekerja di pabrik sepatu Cina. Nomor 4 ini sesuai. Jadi yang tidak sesuai adalah nomor 2. 정답은 2번입니다. 914, mari kita bahas bersama-sama. 외국인들이 느끼는 어려운 점이 아닌 것은 무엇입니까? Jadi hal yang bukan merupakan poin kesulitan yang dirasa orang-orang asing itu apa? Jadi poin kesulitan yang dirasa oleh orang asing ini apa? Mari kita bahas. 최근 한국에 외국 사람들이 많아지고 있습니다. Jadi belakangan ini orang-orang asing yang ke Korea itu menjadi banyak sekali. 주로 동남아시아에서 온 사람들이, ya 주로 biasanya orang-orang yang berasal dari Asia Tenggara itu banyak ya. 이들은 mereka ini 돈을 벌고 기술 배우기 위해 한국에 왔습니다. Jadi mereka ini itu datang ke Korea untuk belajar teknologi atau belajar teknik dan juga mengumpulkan uang. 이들에게 제일 힘든 것은, jadi hal yang paling sulit, jadi hal yang paling berat bagi mereka itu adalah 한국 사람과 말이 통하지 않는다는 것입니다. Itu hal di mana dia itu tidak bisa menerjemahkan omongannya orang-orang Korea, orang Korea. 또한 dan lagi 봄, 여름, 가을, 겨울의 사계절이 있는 한국의 기후가, jadi iklimnya Korea. Yang kedua itu kesulitan bagi mereka adalah iklimnya Korea yang ada 4 musim, yaitu musim dingin, musim gugur, musim panas, dan musim semi. 고향과 달라서, sebab berbeda dengan
kampung halamannya ya, iklim di Korea itu salgi가 힘듭니다. Maka dia itu sulit sekali untuk tinggal ya, tinggalnya itu sangat berat sekali. Maksudnya tinggal di Korea itu sangat berat sekali ya, karena iklim di Korea itu berbeda dengan iklim di kampung halaman mereka. 그리고 kemudian 한국 사람들이 급한 성격 때문에 일할 때, saat dia itu bekerja disebabkan sifatnya yang terburu-buru ya. Maksudnya sifatnya orang Korea yang selalu terburu-buru, sifatnya orang Korea yang selalu gak sabaran, sifatnya orang Korea yang selalu cepat gitu ya. Sifatnya orang Korea yang selalu cepat-cepat itu 스트레스를 많이 받습니다. Mereka itu banyak sekali mendapatkan stres ya, banyak sekali stres karena hal itu. 한국 사람들은 orang-orang Korea 항상 itu selalu 빨리빨리 라고 말하기 때문입니다. Itu disebabkan karena orang Korea ini selalu berkata pali itu ya, selalu. Jadi cepat itu dalam bekerja. Jadi intinya itu orang Korea selalu berkata cepat itu saat bekerja. Itu yang membuat dia stres. Jadi yang bukan poin yang kesulitan bagi orang asing ini ya, itu apa kira-kira? Nomor 1, 일을 빨리 해야 합니다. Harus melakukan secara cepat bekerja. Harus bekerja cepat. Itu termasuk ya. Ini yang bukan. Nomor 2, 기술 배우기가 어렵습니다. Itu belajar teknologinya itu sangatlah sulit. Tadi nggak disebutkan ya nomor 2 ini ya. Nomor 3, 한국의 기후가. 기후 itu artinya adalah iklim. Iklimnya Korea itu 고향과 다릅니다. Berbeda dengan kampung halaman. Ini tadi disebutkan ya. Nomor 4, 한국 사람과 말이 통하지 않습니다. Dia itu tidak bisa menerjemahkan omongannya orang-orang Korea. Ini juga termasuk ya. Jadi yang bukan termasuk itu adalah belajar teknologinya itu sangatlah sulit. Oke, 정답은 2번입니다. 915, mari kita bahas bersama-sama. 기억에서 리얼 중에서 다른 것 하나를 고르십시오. Jadi pilihlah satu hal yang berbeda di antara huruf giok ini sampai huruf real ini. Jadi intinya seperti ini ya Yorpun. Yang berbeda ya, berarti intinya itu dari kalimat di huruf giok, huruf tiket, huruf nien, dan kalimat di huruf real ini, kira-kira kalimat yang tertera di huruf tersebut itu yang melenceng dari topik artikel ini atau topik tulisan yang kita baca ini, itu kira-kira itu yang mana? Seperti itu ya, kira-kira itu artinya itu. Mari kita bahas. 최근 한국에는, jadi di Korea belakangan ini, 외국에서 일하러 온 외국인 노동자들이, jadi pekerja-pekerja orang asing yang telah datang untuk bekerja di luar negeri. Ya, jadi belakangan ini di Korea itu pekerja-pekerja orang asing yang telah datang untuk bekerja di luar negeri, mana 지고 있습니다. Itu menjadi banyak sekali. 이 사람들에 대해 별로 관심이 없는 사람들도 있지만, jadi ada juga ya orang-orang yang agak tidak mempunyai minat ya. Artinya itu ada juga orang yang tidak begitu berminat ya terhadap orang-orang seperti ini. Akan tetapi 이들을 친구로 생각하고 같이 잘 지내야 한다고 생각하는 사람들도 많습니다. Akan tetapi banyak juga orang-orang yang memikirkan, yang mereka itu berpikir ya harus menjalani hidup dengan baik bersama-sama dengan memikirkan orang-orang seperti ini atau mereka ini sebagai temannya. Berarti kalimat di huruf giok, huruf nien, dan kalimat di huruf tiket ini adalah semuanya ini adalah nyambung ya, tidak melenceng dalam artikel ini karena semuanya ini berkaitan. Sekarang yang huruf real. 이런 사람들은, jadi orang-orang yang seperti ini 여러 기관을 통해 외국인 노동자를 위해 봉사를 하고 있습니다. Jadi orang-orang seperti ini itu sedang melakukan kerja sukarela
untuk pekerja-pekerja orang asing melalui berbagai macam lembaga atau berbagai macam instansi. Jadi ini nomor yang huruf real ini ya, kalimat di huruf real ini tidak ada hubungannya ya, tidak ada sangkut pautnya dengan kalimat yang di atasnya ini tadi. Berarti yang real ini adalah jawabannya ya, karena kita disuruh memilih satu hal yang berbeda ya. Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya, yang real ini. Lalu 구청이나 동사무소 등에서 한국어를 가르치기도 하고. Jadi mereka itu mengajarkan juga bahasa Korea di kantor kecamatan atau kantor kota madya. Kemudian apen sa람을 무료로 치료해 주기도 합니다. Mereka juga memberikan penyembuhan atau ini pengobatan ya secara gratis terhadap orang-orang yang sakit. 지금은 sekarang 여러 나라 사람이 orang-orang berbagai negara 한 가족이 되어 살아가는 시대입니다. Jadi mereka itu menjadi satu keluarga ya, menjadi satu keluarga dan merupakan zaman yang bertahan hidup ya, menjadi satu keluarga. Jadi intinya itu gini, artinya itu ya, orang-orang berbagai negara mereka itu menikah terus menjadi satu keluarga, lalu mereka itu menjalani hidup atau bertahan hidup bersama-sama. 서로 도우며, jadi mereka itu saling bahu-membahu, 함께 살아가야 합니다. Lalu mereka itu harus bertahan hidup bersama-sama dengan saling membantu atau saling bahu-membahu. Jadi yang tidak ada hubungannya atau tidak ada sangkut pautnya itu adalah kalimat yang di huruf real ini ya. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan kalimat yang di atasnya. Oke, 정답은 4번입니다. 916, mari kita bahas. 다음은 회사에 취직하기 위해 내는 서류입니다. Jadi berikut ini adalah dokumen yang diserahkan untuk melamar kerja atau mendapatkan kerja di perusahaan. 이 서류는, jadi dokumen ini itu apa? Dokumen ini tuh adalah namanya apa? Seperti itu ya pertanyaannya ini. Mari kita lihat dokumennya. Ini adalah dokumen apa? Surat kontrak atau apa ini ya? 사진, ada foto, terus ada alamat, terus ada 연락처, nomor yang bisa dihubungi, terus ada ini tahun 2001 itu ya, 2001 itu 고등학교 입학. Ibak itu artinya adalah masuk sekolah ya, masuk sekolah SMA. Jadi SMA masuk sekolahnya itu adalah tahun 2001. Terus ada 고등학교 졸업, lulus SMA itu adalah tahun 2004 ya. Jadi seperti itu. Terus ini ada 주식 회사 입사, itu adalah masuk perusahaan, masuk PT ya, itu tahun 2004. Terus ini keluar dari PT ya, keluar dari PT tahun 2007. Berarti kalau ada seperti ini itu kira-kira apa? Ini ada dokumen ini namanya apa gitu ya, simple aja. Kita nggak usah mengartikannya semua ya, kita dari sini udah tahu kalau ini adalah daftar riwayat hidup ya, bukan kok ini itu surat kontrak kerja. Oke, 정답은 1번입니다. 이력서. Jadi kalau kalian melamar pekerjaan itu kan di Indonesia pun sama ya, ada daftar riwayat hidup tahun 2001 itu lulus SMA, tahun 2003 itu lulus SMA, terus tahun 2004 itu pernah kerja di sini, yaitu namanya adalah daftar riwayat hidup atau iryokso, bukan solmyongso ya. Kalau solmyongso itu buku petunjuk. Jadi misalnya kalian mau beli TV terus ada kayak bukunya, itu adalah buku pedoman petunjuknya, itu namanya adalah solmyongso. Kalau jungmyongso itu adalah surat keterangan. Kalau ini 계약서 adalah surat kontrak kerja. Jadi ini bukan surat kontrak kerja ya. Jadi jawabannya adalah 이력서. 정답은 1번입니다. 917, mari kita bahas bersama-sama. 다음은 회사에 취직하기 위해 내는 서류입니다. Jadi berikut ini adalah dokumen yang diserahkan untuk melamar kerja ke perusahaan. 이 서류는, dokumen ini itu apa? Dokumen ini tuh namanya adalah dokumen apa? Seperti itu ya pertanyaannya. Mari kita baca ya. 저는 상해에서 외아들로 태어나 부모님의 사랑을 많이 받고 자랐습니다. Saya itu telah tumbuh ya, atau telah dibesarkan dengan mendapatkan banyak cinta orang tua. Jadi intinya seperti ini ya, saya itu telah dibesarkan dengan mendapatkan banyak kasih sayang orang tua, dan saya itu dilahirkan sebagai putra tunggal. Itu putra tunggal
dari Shanghai, nama tempat di Cina ya. 저는 받고, jadi 저는 받고 명령은 성격으로 친구들과 잘 어울립니다. Jadi saya itu orangnya membaur dengan baik ya, bersama dengan teman-teman, dengan mempunyai sifat yang riang dan ceria. Jadi sifatnya itu riang dan ceria. 학교 다닐 때도, jadi saat saya itu masih bersekolah pun ya, saat saya beraktivitas di sekolah pun, 적극적이고 모범적인 학생이었습니다. Jadi saya itu adalah pelajar yang patut dicontoh ya, patut untuk teladan, dan juga saya itu orangnya adalah pelajar yang aktif. 적극적 itu artinya adalah aktif. 모든 일에 대해 긍정적으로 생각하는 성격을 가지고 있습니다. Jadi saya itu 가지고 있습니다, itu memiliki ya. Saya itu memiliki, 가지다 itu memiliki. Saya itu memiliki sifat atau kepribadian yang berpikir secara positif tentang semua pekerjaan. 일을 할 때는, saat saya bekerja ya, saat bekerja, 꼼꼼한 편이고, jadi saya itu cenderung teliti. Kemudian 놀 때는, saat saya bermain, 똘똘한 편입니다. Saya itu cenderung santai atau biasa saja. 저는 음식도 가리지 않고, jadi saya itu tidak memilih-milih juga makanan ya. Jadi saya itu tidak memilih-milih juga makanan. Maksudnya tidak memilih-milih makanan gitu ya. Dan 이것저것 다 잘 먹습니다. Saya 이것저것 itu artinya adalah ini itu ya. Ini itu maksudnya semuanya makanan itu ya. Semuanya itu makan dengan baik. Jadi saya itu tidak memilih-milih makanan, dan semua makanan saya itu memakannya ya, seperti itu. 저는 한국에서 기술을 배우고, jadi saya itu belajar teknologi di Korea, kemudian 돈을 벌어서, aku itu ingin mengumpulkan uang, lalu 고향에 가서, aku itu pergi ke kampung halaman, kemudian 제 회사를 만드는 것이 꿈입니다. Jadi cita-citaku itu adalah membuat perusahaanku sendiri. Jadi membuat perusahaanku sendiri. 한국 사람들을 사귀면서, sambil saya itu menjalin hubungan dengan orang-orang Korea, 한국인들의 열정과 부지런함을 배웠습니다. Jadi sambil saya menjalani hubungan dengan orang Korea, saya itu belajar ketekunan dan semangat ya, atau kinerjanya orang-orang Korea. 회사는, perusahaan Anda, 세계적으로도 유명한 회사입니다. Jadi perusahaan Anda itu adalah perusahaan yang sangat terkenal juga di seluruh penjuru dunia. 누구나 취직하고 싶어하는 회사에 취직해서, jadi siapapun itu pasti ya, siapapun itu pasti ingin sekali melamar pekerjaan di perusahaan Anda dan ingin segera mendapatkan pekerjaan di perusahaan Anda. Kemudian atau lalu, 열심히 일하고 싶습니다. Jadi aku itu ingin bekerja, dan aku itu ingin bekerja dengan sungguh-sungguh. Seperti itu ya. 제가 기회를, jadi 제게 기회를 주시기 바랍니다. Saya mohon untuk diberikan kesempatan kepadaku. Maksudnya itu saya mohon untuk Anda memberikan kesempatan kepadaku untuk masuk ke perusahaan Anda. Dari sini sudah kelihatan ya, dokumen ini itu apa ya? Ini adalah dokumen surat lamaran pekerjaan. Jadi ceritanya ini ya, orang ini yang namanya ini, yang dari Shanghai ini, dia itu ingin melamar pekerjaan di perusahaan ini itu. Jadi ini adalah dia itu berharap untuk bisa bekerja di perusahaan ini, diberi kesempatan diberi kesempatan untuk bekerja di perusahaan ini ya. Jadi jawabannya itu jelas ya. Jawabannya adalah 자기소개서 atau surat lamaran kerja. 정답은 2번입니다. 918, mari kita bahas bersama-sama.
건강 상담 홈페이지에서 알 수 없는 것은 무엇입니까? Jadi hal yang tidak bisa diketahui dari homepage itu artinya adalah homepage itu ya, atau situs gitu aja. Hal yang tidak bisa diketahui dari situs konsultasi kesehatan itu apa? Jadi homepage-nya atau situsnya itu adalah www.kosa.or.kr ini ya. Jadi yang tidak bisa diketahui dari situs ini itu apa? Mari kita bahas ya. Hanguk Sanop Anjon Kungdanen. Jadi ini adalah nama lembaga, anggap aja ini HRD Korea gitu aja ya. Hanguk Sanop Anjon Kungdanen 외국인 근로자가 작업할 때 다치는 것을 예방하기 위해. Jadi ini ya, kantor Hanguk Sanop Anjon Kungdan ini atau HRD Korea ini untuk mencegah terluka. Jadi untuk mencegah terlukanya pekerja orang asing saat bekerja ya, atau untuk mencegah terluka saat bekerja orang asing. Kongkang Sangdam homepage www.kosa.or.kr ini 열었습니다. Jadi kantor HRD Korea ini telah membuka konsultasi kesehatan ya, telah membuka konsultasi kesehatan di situs ini. Seperti itu ya. 여기에서 안전 보건에 대한 정보를 얻을 수 있고. Jadi di sini itu kita itu bisa itu mendapatkan ya. Di sini itu, di situs ini maksudnya kita itu bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan, keselamatan dari sini. Jadi dari sini atau di sini itu kita bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan dan keselamatan ya. kemudian 전문가와 건강에 대한 상담을 할 수도 있습니다. Dan di sini kita pun bisa melakukan konsultasi tentang kesehatan kita dengan 전문가, itu artinya adalah dengan ahlinya, 주요 내용으로, jadi isi utamanya adalah 다음과 같은 것이 있습니다. Ada sebagai berikut ini, ada sama seperti berikut ini. Jadi isinya adalah sebagai berikut gitu ya, artinya itu. Yang pertama, 현장에서 사용하는 화학 물질의 유해성, itu artinya adalah sifat berbahayanya zat kimia yang digunakan di tempat kerja. Jadi sifat berbahayanya zat kimia yang digunakan di tempat kerja. Jadi kita bisa mengetahuinya di sini ya. Lalu nomor 2, 현재 수행하고 있는 현재 수행하고 있는 작업의 유해성 여부. 여부 itu adalah bagian ya. Bagian berbahayanya kerja. Jadi bagian bahayanya kerja yang sedang dijalankan saat ini. Jadi ya, bagian berbahayanya kerja atau pekerjaan yang sedang kita jalankan saat ini. Itu bisa diketahui pula. Yang ketiga, kita bisa mengetahui 건강 보호를 위한 적절한 보호구의 사용 요령. Cara penggunaan ini alat pelindung ya. Cara penggunaan alat pelindung yang tepat untuk melindungi kesehatan ya, untuk melindungi kesehatan kita. Terus yang nomor 4, kita bisa mengetahui juga 화학 물질의 사용으로 인한 건강 이상 증상, gejala atas kesehatan yang diakibatkan penggunaan zat kimia. Gejala atas kesehatan yang diakibatkan karena penggunaan zat kimia, itu bisa diketahui pula. Terus nomor 5 ini 개인 위생 및 건강 관련 상담, konsultasi mengenai kesehatan dan kebersihan diri, itu juga bisa diketahui di sini. Terus 외국인 근로자의 건강 상담은, jadi konsultasi kesehatan diperuntukkan untuk orang asing ini ya, pekerja orang asing ini. 팩스와 전화를 통해서도 할 수 있습니다. Kita itu bisa juga dilakukan melalui telepon ataupun fax ya. Jadi pertanyaannya adalah yang tidak bisa diketahui dari situs ini itu apa? Nomor 1, 보호구는 어떻게 작용합니까? Jadi seperti itu ya. Alat pelindung itu bagaimana cara menggunakannya? Ya, bagaimana cara menggunakannya itu bisa diketahui enggak itu ya. Jadi bisa diketahui ya itu ya. Bisa diketahui. Sekarang yang nomor 2. 지금 하고 있는 일이 위험합니까? Apakah pekerjaan yang sedang
sedang kita jalankan saat ini atau sekarang ini itu berbahaya ya. Apakah pekerjaan yang sedang kita kerjakan saat ini atau sekarang ini itu berbahaya? Itu bisa diketahui di sini ya. Bisa diketahui karena di atas tadi tertera. Nomor 3, 이 화학 물질은, jadi bahan kimia ini 어떻게 위험합니까? Itu berbahayanya bagaimana? Jadi bahayanya itu bagaimana zat kimia ini itu bisa diketahui di sini ya. Nomor 4, 월급을 많이 주는 회사는, jadi perusahaan yang memberi banyak gaji, maksudnya perusahaan yang banyak gajinya itu adalah perusahaan yang bagaimana, itu adalah perusahaan apa? Itu tidak bisa diketahui di sini ya. Jadi yang bisa diketahui di situs ini adalah tentang kesehatan dan juga bahan zat-zat kimia ini tadi ya. Jadi yang tidak bisa diketahui adalah yang ini, nomor 4. Perusahaan yang memberi banyak gaji bulanan itu adalah perusahaan yang apa atau perusahaan yang bagaimana ya. 정답은 4번입니다. 919, mari kita bahas. 다음 내용과 다른 것은 무엇입니까? Jadi hal yang berbeda dengan isi berikut ini itu apa? Berarti kita disuruh memilih hal yang berbeda gitu aja ya. Mari kita bahas. Oke. 제가 일하는 곳은, jadi tempat di mana saya bekerja, 경기도의 작은 공장입니다. adalah pabrik yang kecil yang terletak di 경기도, provinsi 경기도. 이곳은 월급은 보통 있지만, jadi di tempat ini yang ada di perusahaan ini atau di pabrik ini itu gaji bulanannya itu potong, itu biasanya, maksudnya itu di tempat ini atau di perusahaan ini itu gajinya itu biasa saja. Jadi ya biasa saja ya, tidak besar tidak kecil. Akan tetapi 깨끗하고 bersih dan 복지시설이, jadi kesejahteraan fasilitasnya itu sangatlah baik sekali. 제가 사는 곳은, jadi tempat di mana saya tinggal, 공장 바로 옆에 있는 기숙사입니다. Jadi tempat di mana saya tinggal adalah asrama yang berada di samping langsung dengan pabriknya. 기숙사에서 친구들과 같이 지내니까, jadi dikarenakan menjalani aktivitas ya atau menjalani rutinitas bersama-sama dengan teman-teman di asrama. 재미도 있고, 재미 itu keseruan ya, keseruannya pun ada ya, ada juga keseruannya. Kemudian 출퇴근할 때, jadi saat berangkat dan pulang kerja, 교통비도 들지 않아서, sebab saat berangkat dan pulang kerja ini sebab tidak membutuhkan juga uang transportasi. 참 좋습니다, itu benar-benar enak sekali ya, benar-benar bagus atau benar-benar baiklah perusahaan ini itu. 점심은 회사에서 줍니다. Jadi makan siangnya itu diberikan dari perusahaan atau difasilitasi dari perusahaan. 맛도 괜찮습니다. Rasanya juga tidak apa-apa. Anggap aja rasanya juga enak seperti itu ya. 월급이 많지는 않지만, jadi gajinya itu sih tidak besar ya, gajinya itu sih tidak besar, akan tetapi 언제나 제때 줍니다, akan tetapi diberikan secara tepat waktu selalu ya, kapanpun atau selalu diberikan secara tepat waktu atau tepat pada tanggal gajiannya. 사람들도 친절하고 따뜻해서, sebab orangnya pun ya, orang-orang perusahaannya pun juga cincolhata, itu baik hati dan juga saling hangat ya, saling menghangatkan gitu ya. 이 회사에서 일하는 곳이 즐겁습니다. Menyenangkan sekali bekerja di perusahaan ini. Kita disuruh memilih hal yang berbeda ya 여러분. Mari kita bahas. Nomor 1, 공장은 경기도에 있습니다. Jadi pabriknya itu berada di Gyeonggi-do. Ya, sesuai ya ini. Oke, berarti nomor 1 ini sesuai. Kita disuruh memilih hal yang berbeda. Ingat ya, yang berbeda, bukan hal yang sama. Nomor 2 itu 월급은 많지도 적지도 않습니다. Jadi gajinya itu banyak juga tidak, jadi kecil juga tidak. Jadi anggap aja ini artinya adalah gajinya sih tidak banyak dan jok itu sedikit ya. Gajinya banyak juga tidak, sedikit juga tidak. Jadi anggap aja ini gajinya itu tidak besar dan juga tidak sedikit, atau tidak besar dan tidak kecil, atau tidak banyak dan tidak sedikit ya.
Jadi pas-pasan lah, lumayan gitu aja gajinya itu. Berarti ini sesuai. Nomor 3, 점심은 밖에 나가서 사 먹습니다. Jadi makan siangnya itu harus pergi ke luar ya, lalu harus makan dengan membeli. Jadi makan siangnya itu harus makan dengan membeli dan harus pergi keluar dari perusahaan. Salah ya. Padahal makan siangnya tadi difasilitasi dari perusahaan ini. 점심은 회사에서 줍니다. Jadi perusahaan yang memfasilitasi makan siangnya atau memberikan makan siangnya itu adalah perusahaan. 정답은 3번입니다. Karena nomor 3 ini tidak sesuai ya. Nomor 4, 출퇴근할 때 saat berangkat dan pulang kerja 교통비가 들지 않습니다. Itu tidak membutuhkan uang transportasi. Ya jelas ya, tidak membutuhkan biaya transportasi. Karena apa? Karena ini rumahnya ini cuman dekat dari perusahaan ya, cuman di samping perusahaan. Jadi ini tidak membutuhkan biaya transportasi ini. Oke. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Karena nomor 3 ini tidak sesuai. 920, mari kita bahas bersama-sama. 이 기숙사 안에 있는 표지판으로 맞지 않은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang tidak benar menurut 표지판, papan petunjuk yang ada di dalam asrama ini. Seperti itu ya pertanyaannya ya. 저는 가구 공장에서 일합니다. Jadi saya itu bekerja di pabrik mebel atau pabrik perabotan rumah tangga itu ya. 그리고 공장에 있는 기숙사에서 삽니다. Jadi kemudian saya itu tinggal di asrama yang berada di pabrik. 기숙사에서는 jadi di asrama 많은 사람이 같이 사니까 dikarenakan tinggal bersama-sama dengan orang yang banyak gitu ya. 지켜야 할 것도 많습니다. Maka banyak juga hal-hal yang harus ditaati. 밤 10시 이후에는 jadi setelah pukul 10 malam 근소리로 떠들면 안 되고 jadi tidak boleh jika berisik ya dengan suara yang besar ya, tidak boleh jika gaduh dengan suara yang besar setelah jam 10 malam. Kemudian 밤 12시 전까지는 ya sampai sebelum jam 12 malam 기숙사에 들어와야 합니다. Kita itu harus masuk ke asrama. Jadi sebelum jam 12 malam kita itu wajib untuk masuk asrama. 또한 dan lagi 기숙사 건물 안에서는 jadi di dalam gedung asrama 담배도 피우면 안 되고 tidak boleh jika menghisap juga rokok ya, tidak boleh jika menghisap rokok. Kemudian 술도 마시면 안 됩니다. Tidak boleh juga jika kita minum alkohol atau minum minuman keras. 그리고 음식을 만들어 먹을 수 없습니다. Kemudian kita itu tidak bisa makan dengan membuat makanan, atau kita itu tidak bisa memasak ya, tidak boleh memasak gitu aja. 그렇지만 akan tetapi 음식을 사가지고 와서 kita itu datang dengan membeli makanan ya, kita itu membeli makanan dan membawanya ke asrama itu, lalu kita memakannya itu tidak apa-apa. Jadi boleh makan ya jika kita membeli makanan dari luar lalu kita membawanya ke asrama, itu nggak apa-apa. Cuman kalau memasak itu tidak boleh, seperti itu ya. Kalau ini nomor 1 memasak jelas tidak boleh. Nomor 2 sul, minum minuman keras jelas tidak boleh. Nomor 3 tambe itu tidak boleh ya, tambe tidak boleh merokok. Jadi nomor 3 itu tidak boleh. Nomor 4 itu tidak boleh makan dan minum. Jelas ini boleh ya. Kalau kita membeli makanan dari luar lalu kita memakannya di asrama itu boleh-boleh saja, tapi kita tidak boleh memasak. Jadi nomor 4 ini boleh ya. 정답은 4번입니다. Oke, jadi kita sudah sampai di nomor berapa ini? 920 ya Yorobun. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan nomor selanjutnya, yaitu di nomor 921. Sampai di sini dulu pembahasan bang soal dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.